Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, merasakan indahnya, manisnya iman dan Islam. Luar biasa. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Sahabat pagi kita kali ini yaitu tentang pentingnya pembinaan aspek tarbiyah pendidikan untuk anak-anak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kepada Allah. Siapa? Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maka di sini peran orang tua sangat strategis dalam membentuk manusia yang baik dan berkualitas. Sebab keluarga lah yang meletakkan dasar-dasar akidah, moral, akhlak, dan budi pekerti. Orang tua lah yang mengetahui dan memahami bakat anaknya sejak kecil. Orang tua pula yang mengetahui karakter dasar dari anaknya itu. Karena itu dengan pengetahuan tersebut orang tua dapat memupuk, mengembangkan dan membina bakat-bakat yang baik dan menghilangkan atau menekan bakat-bakat yang buruk yang bisa merusak masa depan anak-anak kita. Pembinaan aspek pendidikan dalam keluarga sakinah bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Yang pertama, menjadikan madrasah keluarga sebagai aktualisasi potensi fitrah sejak usia dini. Jadi madrasah atau sekolah itu bukan hanya yang formal saja, tapi madrasah keluarga ini harus menjadi aktualisasi pertama potensi fitrah sejak usia dini dengan memberikan kesempatan agar semua potensi anak-anak kita ini berkembang sejak dini. Yang kedua, memberi perhatian dan kesungguhan terhadap pendidikan anak. Harus jadi prioritas. Ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itulah dulu yang menjadi slogan atau semboyan orang-orang tua kita. Meskipun mereka harus susah, banting tulang, peras keringat, kerja keras, ya, mencari nafkah, ya, untuk apa? Untuk pendidikan anaknya sekolah tinggi-tinggi, nggak apa-apa deh. Saya jadi tukang cuci, yang penting anak saya bisa sekolah. Gak apa-apa, saya jadi kuli buruh, saya jadi tani, jadi nelayan. Yang penting anak saya bisa kuliah, subhanallah. Itulah luar biasa pengorbanan orang tua. Ya. Yang ketiga, sosialisasikan kepada anak untuk memiliki cita-cita yang tinggi, impian yang besar. Ya. Sejak awal, ya, sejak dini anak-anak itu sudah dirangsang, ya, dimotivasi. Bagaimana memiliki cita-cita yang tinggi, impian-impian yang besar. Karena mimpi ini jangan diremehkan. Nabi Yusuf alaihi salam mimpi sejak kecil. Sebagaimana direkam dalam surah Yusuf ayat 4. Ya, kemudian ayahnya Yakub di ayat yang kelima mengatakan, jangan kau ceritakan mimpimu itu. Karena mimpi yang baik itu, ini kadang-kadang suka menjadi masalah bagi orang-orang yang hasad dan dengki. Nah, coba lihat, dari situlah perjalanannya. Mimpi yang baik itu lalu berbuah, ya, pada ujungnya sampai kepada mimpi raja yang buruk. Dan itu menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Nabi Yusuf dan cara Allah untuk mengangkat derajat beliau. Subhanallah. Sampai di ayat 100, Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. وقد أحسن بي وجاءكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء." Subhanallah. Jadi mimpi itu adalah sesuatu yang istimewa. Mimpi itu adalah artinya visi, bagaimana membangun, ya, motivasi, cita-cita, ya. Dari situlah anak-anak kita. Nah, di sini pentingnya visi bagi anak-anak, cita-cita dalam berkeluarga. Ya, seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, bisa lahir generasi yang dapat merebut Baitul Maqdis karena apa? Karena mimpi dan cita-cita orang tua Salahuddin, yaitu Najmuddin Ayyub. Ya, dia bermimpi untuk
memiliki calon istri atau calon ibu yang memiliki komitmen untuk membela atau merebut kembali Baitul Maqdis. Itu pula yang didapat oleh Nuruddin Zanki ketika dia mendapatkan seorang tukang pahat, pemahat, tukang kayu yang ingin menghadiahkan untuk Baitul Maqdis, dia buat satu mimbar. Mimbar itulah yang kemudian dipakai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi saat beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib. Subhanallah, itulah visi besar. Muhammad Al-Fatih menjadi sukses, menjadi tokoh yang dapat menaklukkan Konstantinopel sesuai dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Itu juga berasal dari apa? Orang tua, guru yang mendidik dan membangun, menempa visi seorang anak remaja. Sejak kecil diingatkan sabda Nabi SAW oleh gurunya, la tuftahanna hadhil madinatul Qustantiniyyah falani'mal amiru amiruha walani'mal jaishu dzalikal jaish. Dia selalu mengingat itu. Dia selalu termotivasi untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Subhanallah. Yang keempat, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, memilihkan dan mengarahkan anak pada pendidikan formal yang mampu mengembangkan intelektual dan kepribadian anak secara optimal. Khususnya pendidikan yang dapat mengembangkan kepribadian muslim. Maka carilah sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah terpadu, sekolah-sekolah milik ormas Islam sekarang banyak yang sudah bagus kualitasnya. Ada, saya tidak perlu sebut namanya, banyak lah. Baik di Persyarikatan Muhammadiyah atau sekolah misalnya Al-Azhar dan lain sebagainya, dan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Itu dapat mengembangkan kepribadian karena di situ materi kurikulum agama itu berbanding lurus dengan kurikulum umum. Yang kelima, mendorong anak untuk memiliki motivasi yang tinggi dan berprestasi. Nah, ini. Jadi orang tua harus mampu mendorong, membimbing, dan mengapresiasi anaknya. Kalau dia berprestasi apapun. Dia pandai menggambar, puji anak. Anak suka dipuji. Pandai berhitung, berikan penghargaan, apresiasi. Bisa menghafal juz amma, berikan apresiasi. Bisa baca Quran, bisa membaca, menamatkan satu buku, berikan dia apresiasi, penghargaan, hadiah-hadiah. Yang keenam, mendorong dan fasilitasi anak berperan aktif dalam kegiatan masyarakat serta perjuangan Islam dan organisasi kepemudaan. Nah, ini kalau sudah mulai beranjak pada usia remaja dewasa. Yang ketujuh, mengusahakan pengadaan perpustakaan keluarga. Jadi di rumah kita ini harus perbanyak buku. Jangan yang diperbanyak itu perabotan, barang-barang mewah. Kalau yang untuk mendukung belajar anak, teknologi, silahkan, boleh. Perbanyaklah koleksi buku, bacaan untuk anak-anak, novel, karya sastra yang Islami, buku-buku sejarah, buku-buku panduan keagamaan, akidah, akhlak, rukun iman, rukun Islam itu sekarang banyak. Sekarang ada banyak terjemahan ataupun koleksi dari karya-karya ulama Nusantara, kayak kitab-kitab atau karya-karya tulisnya Buya Hamka, Ki Munawar Khalil, Ki Hasyim Asy'ari, Muhammad Nasir, dan lain sebagainya. Itu harus dimiliki oleh keluarga-keluarga muslim. Yang kedelapan, menunjukkan penghormatan dan perlakuan ihsan terhadap anak-anak dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan maksud saya, serta menjauhkan diri praktek kekerasan dan jangan sampai ada penelantaran untuk anggota keluarga. Yang kesembilan, di tengah arus media elektronik dan cetak yang makin terbuka, maka perlu dilakukan apa? Pengembangan media literasi. Jadi anak-anak kita harus diberikan literasi media. Bagaimana bermedia sosial, memperoleh akses dan lingkungan positif bagi pengembangan potensi anak. Ketahanan keluarga agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif perkembangan IT
ya, yang dapat mengganggu dan merusak potensi anak kita. Akses game-game yang itu, permainan-permainan yang isinya itu ditengarai dapat merusak akhlak, ya. Jauhi anak-anak kita dari games-games yang terindikasi ada pornografi dan porno aksinya. Yang ketiga, menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Nah, ini semua adalah peran kita di dalam keluarga, ya, untuk membina aspek pendidikan menuju keluarga yang sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.